Ada lagi. Keesokan harinya, hari raya, selesai sholat, kuampuni dosanya. Kenapa masih ku ingat masa yang lampau ini? Mengingat orang yang sudah tak ingat pada kita. Entah mengapa, aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Halah. Minta sih kemana, Bu? Tadi keluar mengantarkan jahitan. Minta sih? Masih juga mengambil pajahitan, Bu. Bukankah seharusnya dia tidak usah membantu pulang lagi sekarang? Biarlah Narto, karena kalau ia sudah menikah nanti, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup buat mengas keluarga. Iya kan, Bu? Oh iya, bagaimana ya dalam permintaan itu? Lamaran itu. Minta Aksin apakah masih belum mau bersuami. Tapi dari pihak orang tua anak laki itu terus mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka itu kan uangnya banyak. Allah, uang. Bu, maaf, Bu. Bukan aku bermaksud mau jual lari sendiri. Jadi mata duitan. Mungkin anak hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu dulu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian, seperti pohon yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang, Narto. Tidak, Narto. Aku tidak mau terulang dua kali. Aku tidak mau adikmu bersuami ke seorang hartawan. Cukuplah aku sendiri saja. Minta sih, mestilah bersamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi, Bu, kalau bisa kedua-duanya sekaligus, ada harta, ada budi. Kau cari di mana, Narto? Adik kau minta sih itu hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita sekarang susah, kita tidak punya uang. Ini semua karena ulah ayah. Jika minta sih harus menderita pula. Sejak kecil dia sudah merasakan pahit titiknya kehidupan. Kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya untuk berusaha lebih keras lagi. Andai saja kamu punya uang 100 juta saja. Buat perkawinan minta 10 juta saja sudah cukup, Narto. Sesudah minta sih nanti, datanglah giliranmu. Apa? Aku kawin, Bu. Belum bisa aku mikir kawin sekarang. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu ikut mengajar kebahagiaan, harus jadi banyak nanti, Bu. Aku sudah bahagia kalau kau bahagia, Narto. Karena nasibku bersuamikan tidak baik itu benar. Dan kata orang, kebahagiaan itu akan turun ke anaknya. Malam hari raya sewaktu ayahmu pergi begitu, tak tahu apa yang mesti aku kerjakan. Namun, Ayo menanggapi benar kalau hari ini, Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya bulan depan dia mau naik gaji. Betul itu, Bu. Maimun itu orang memang pintar. Otaknya encer. Cuma karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut. Tapi kalau dia mau berusaha, Bu, tentu dia akan menjadi orang yang berharga di masyarakat. Iya, Narto. Siapa guys yang sering ibu lihat bersepeda bersamamu itu? Dia hanya teman sekerja, Bu. Tapi berasa pantas sekali dia buat kau. Meskipun kelihatannya dia bukanlah orang yang susah seperti kita. Tapi kalau kau suka, Sudahlah, Bu. Buat apa memikirkan dulu sekarang? Ya mungkin nanti 10 tahun lagi, kalau semua sudah pada beres. tapi nanti kalau minta sudah menikah, kau masih juga, Narto. Kau kan lebih tua. Hari raya sewaktu ayahmu pergi. Ku pelukan anak-anakku semuanya. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Buat apa ngulang kaji lama? Waalaikumsalam. Ah, tidak. Agak lambat hari ini, Mun. Buka puasa di mana tadi? Di dalam Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman-teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan Minati nanti. Kasih mana, Bu? Tadi keluar mengadakan jahitan. Oh, mengantarkan jahitan. Oh, ada kabar aneh. Tadi
pagi aku berjumpa dengan seorang tua yang serupa benar dengan ayah. Waktu Fatir berbelanja di sentral, ia berhadapan dengan seorang tua, kira-kira berumur 60 tahun. Ia kaget juga karena orang itu suka benar dengan ayah. Tapi kemudian orang itu menyingkirkan diri lalu menghilang dari kerumunan orang banyak. Tidak mungkin dia ada di sini, Mun. Kurasa juga dia sudah meninggal dunia atau pergi sangat jauh. Sudah 20 tahun sejak ia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakannya di sini aku tuh. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang yang pernah melihat, dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Hidupnya sangat mewah. Ya, tapi ada bukan sampah. Tetapi kemudian tidak ada kabar apapun lagi tentang ayahmu. Apalagi sesudah krisis seperti ini. Di mana kita dapat bertanya? Bagaimana rupanya sebenarnya, Bu? Waktu ayahmu masih muda dulu, dia tidak suka belajar. Tidak seperti kamu. Ia lebih suka berfoya-foya. Dulu ia suka meminjamkan uang ke sana kemari dan itulah. Mun, lama hari raya, berapa hari kalau dulu? 2 hari, Bang. Iya, ada yang ibu lupa taruh. Sebentar ya, Nak. Pak Jadi bertemu dengan polisi kapan? Hari sore, Bang. Kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakainya dia, Bang? Tak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah terpang cantik dan kopiahnya sudah habis putih. Oh gitu. Apa Bang masih ingat upaya? Tidak ingat lagi aku, Mun. Buktinya Abang ingat, karena umur Abang waktu itu 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat. Kalau bersama-sama, Sudah aku bilang, tidak ingat lagi aku. Dalam memaksa diriku untuk melupakannya. waktu itu banyak cari tanya tentang ayah. Iya, kata orang ayahmu itu sangat baik hati. Andai saja dia ada di sini sekarang. Besok hari raya, tentunya bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Nah, saya sudah pulang. Jam berapa sekarang? Bang Harto, mana kabarannya lagi nih? Tadi pagi aku berkenalan dengan seorang dari Jepang. Wih, dia mengajarkan aku bahasa Jepang dan aku mengajarkan dia bahasa Indonesia. Wah, bagus itu, Mun. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Supaya kau menjadi orang yang berharga di masyarakat. Dan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah dasar. Aku tidak bisa merasakan lebih tinggi lagi, karena aku tidak mempunyai seorang ayah. Tapi kau, Maimun, yang sekolah cukup tinggi, bekerja sebagai tenagamu. Aku yakin kamu akan menemukan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pada buka puasa semuanya? Sudah. Makanlah. Apa yang kau lihat di luar? Waktu minta si lewat situ tadi, Bang Nato udah ngalah dulu. Iya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana, lihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang komunis. Ya, kenapa semua jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatan. Tapi orangnya agak besar. Terus tingginya kira-kira segini. Coba aku lihat. Sini tuh. Siapa, Mun? Tidak ada orang lain kelihatannya. Malam hari raya seperti ini. Ia berlalu dulu itu. Mungkin Bilang aku, lupakan saja dengan benar itu. waktu kami masih sama-sama muda dulu. Kami suka berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak juga kenangan-kenangan yang tidak dapat ibu lupakan. Mungkinkah ia akan kembali? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar di sini rumah saya? Astagfirullahaladzim. Seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak.
Tina. Engkau Tina. Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. Iya. Iya Tina. 20 tahun perceraian berubah wajahku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua, Tina. Tentu mereka adalah anak-anakmu semuanya. Sudah lebih besar dari ayahnya. Duduklah dan pandangi mereka. Apa aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, nak. Ayah, Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang, nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan nona ini siapa? Saya minta izin, ayah. Ya, dia Mitarsi. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik, Mitarsi, seperti ibumu di masa muda dulu. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sendiri tidak tahu harus dari mana aku mulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak juga dapat besar, walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah punya penghasilan masing-masing sekarang. Gunarto, dia bekerja di perusahaan tenun. Dan Maimun, dia tidak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Selalu menjadi yang pertama. Dan Mitarsi ini, dialah yang membantu aku menjahit. Ah, ibu bisa aja. 10 tahun aku di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang banyaknya. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah masih belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua, nilainya sehabis krisis ini. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan wajahku. Gunarto, maukah engkau memberikan ayah air segelas? Hanya engkau lah yang tidak. Gunarto, ayahmu yang berbicara itu. Semestinya kau senang, nak. Sudah semestinya seorang ayah berjumpa lagi dengan anak yang sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau Narto tak mau, engkau sajalah Maimun. Maukah engkau memberikan ayah air segelas? Baik, ayah. Maimun, kapan kamu menyerang ayah? Gunarto, Kami tidak menyerang ayah. Kapan kami menyerang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak menyerang ayah, kataku. Kalau kami menyerang ayah, lalu apa perlunya? Kami membanting tulang selama ini. Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Tentunya ibu cepat sadar. Dan jika kami menyerang ayah, lalu apa perlunya? Aku menjadi anak sultan orang waktu aku berumur 10 tahun. Kami besar dengan rasa sengsara. Rasa gembira di hati, sedikit pun tidak ada. Kamu Maimun, lupakan kau ke sekolah dasar dulu. Karena kau nangis tidak bisa membeli perek seperti kawan-kawanmu yang lain. Dan kau pergi sekolah, jangan pakai serobek dan tabal sana sini. Ini semua terjadi kenapa? Karena kita yang menyerang ayah. Kalau kita menyerang ayah, lalu mengapa hidup kita malah selama ini? Tapi bang, lihat, ibu saya sudah memakan. Kenapa kita tidak? Ibu sedang perempuan ya. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis temanku. Karena lapar, dingin dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus salahkan. Kemudian, aku jadi budak dengan orang. Dan ibu menjadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku bekerja keras ke tenagaku.
Buktikan kalau aku bisa menghidupi keluargaku. Aku berteriak pada dunia, aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga. Meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku belum 18 tahun, yang selalu teringat di dalam mataku hanya gambaran ayahku yang telah tersesat. Ia melarikan diri dengan seorang perempuan asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah penjaraan. Lupa ia kepada dan istrinya, lupa ia pada tanggung jawabnya karena nafsunya yang telah menyeretnya ke dalam pintu neraka. Hutangnya yang ditinggalkan pada kita bertimbun-timbun sampai ibu tabungan yang disimpan oleh ibu itu hilang juga bersama ayah yang milikku. Maka jika kami mempunyai seorang ayah, maka itulah musuhku yang besar-besarnya. Tapi bang, lihat, ayah sudah seperti sekarang, ayah sudah tua. Maimun, sering benar kau selamatkan ayah pada orang tidak berarti ini. Cuma karena orang tua masuk ke rumah kita dan dia mengatakan ayah kita, lalu kau sebut keledai kita. Dan tidak kita kenal sama sekali, Maimun. Coba kau perhatikan, apakah kau sering berhadapan dengan ayahmu? Bagaimanapun buruk kelakuan dia, kita adalah dagingnya bang, yang tetap harus merawatnya. Jadi maksudmu, ini adalah kewajiban kita. Setelah dia melepaskan awan di mana-mana, yang dia kebaikan sudah tua, jadi kita harus meliharanya. Enak betul. Gunarto, sampai hati benar kau berkata begitu kepada ayahmu. Ayah kandungmu! Ayah kandung, Bu. Memang Gunarto dulu pernah punya ayah kandung. Tapi dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku merdeka. Semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi sekarang, ya benar katamu Nato, aku sudah tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorongkan diri di mana tempat yang tidak aku tidak hendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah engkau Narto, bagaimana rasa sedih hatiku? Aku yang pernah dihormati orang-orang kaya, yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai layaknya pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku akan pergi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak menerima ayah, biarlah dia menerima ayah. Tidak peduli apapun yang terjadi. Maimun, apakah kau pernah menerima pertolongan dari orang tua itu? Aku pernah menerima tendangan dan juga pukulan dari dia dulu. Tapi seperti darah pun, aku tidak pernah menerima apa-apa dari dia. Yang begitu keras Bang Narto. Dan kau pun ketemu dengan dia. Dan untuk kau, aku mulai menjadi ayahmu selama ini. Dari penghasilanku sebagai kuli dan kacau seorang orang. Ayahmu yang benar-benar adalah aku. Kau menyakiti hati ibu, Bang. Dan kau boleh membela dia. Dan untuk kau, aku mulai menjadi ayahmu selama ini. Baiklah, pelihara orang tua itu jika memang kalian cinta padanya. Mungkin kalian tidak merasakan pahit di tengah kehidupan karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Tapi sudahlah, demi saudara-saudaraku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kebahagiaan dan kesengsaraan anakku saja. Aku akan pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. Ayah, ayah sudah makan. Ayah punya uang. Mana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku seorang pengemis sekarang. Ya,
Sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Sebenarnya tak sanggup untuk masuk ke dalam rumah ini yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua. Malam hari raya seperti ini, ia pergi dan datang untuk pergi kembali, seperti gelombang yang dimainkan angin topan. Demikianlah nasib ibu, nak. Bang, bagaimana kamu? Tidak dapat kamu memaafkan ayah? Besok hari raya, Bang. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang sudah kasihan. Kemana dia akan pergi setelah itu? Tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya, tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, Abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kandung kita sendiri. Mengapa kalian takut sebagai terdakwa? Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah kehilangan rasa itu. Karena kalian harus pilih, aku atau dia. Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Tidak perlu bunuh saja aku, Bang, kalau abang mau. Bunuh aku, Bang. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Ayahku harus pulang. Ayahku mesti pulang. Ayo, balik! Mana ayah, Bang? Kemana ayah, Bang? Raymond, gimana kamu dapat dari kobra itu? Tolong terbakar. Lalu ayah, gimana dengan ayah? Gimana ayah? Dia tak tahan terima pengkhianatan dariku. Dia yang biasa dihormati berjuta-juta orang.